Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang perusahaan PT Rukun Raharja. Yang pertama itu akan saya jelaskan tentang profil perusahaannya. Selanjutnya nanti teman-teman saya akan menghitung laporan keuangannya dari tahun 2018 sampai 2021. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yuni Rumsini, selaku moderator pada pemaparan materi pada kali ini. Selanjutnya ada teman-teman saya yaitu Aditya Ramadan, Muhammad Sofiullah, Sadia, Ida Royani, Dida Azahra, dan Silvina Dea Anggraini. Baik, pertama yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang sejarah dan profil perusahaan PT Rukun Raharja. Rukun Raharja yaitu perusahaan terbuka didirikan pada tanggal 24 Desember 1993 dan mulai beroperasi pada bulan Februari 2002. Rukun Raharja menjalankan usaha di bidang jasa atau pelayanan distribusi gas bumi, penyediaan dan pengelolaan bongkar muat peti kemas, jasa pengisian dan pengangkutan LPG untuk tabung gas 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Raja adalah menjalankan usaha sebagai penyedia energi terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir. Antara lain bidang jasa atau pelayanan yang meliputi jasa-jasa penunjang, pertambangan minyak dan gas bumi, penyediaan tenaga listrik, konsultasi bidang pertambangan, pengelolaan kepelabuhan, bongkar muat peti kemas, pengelolaan dan penyewaan bangunan, sarana penunjang perusahaan, properti, dan konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan. Bidang pertambangan yang meliputi perindustrian, penyimpanan gas dan bahan bakar minyak, pengembangan, pengelolaan, dan pengoperasian infrastruktur gas, dan perdagangan kapasitas pipa transmisi gas dan BBM, serta kegiatan usaha penunjang yang meliputi usaha pemborongan dan perdagangan. Jadi itulah tadi yaitu sejarah dan profil perusahaan PT Rukun Raharja. Sebelumnya ada yang udah tahu perusahaan itu apa? Jadi perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Ada perusahaan yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Terus selanjutnya itu profil perusahaan atau company profile. Sebelumnya saya telah menjelaskan sejarah dan profil PT Rukun Raharja. Teman-teman, sebelumnya saya belum menjelaskan yaitu profil perusahaan sendiri itu apa. Jadi profil perusahaan atau company profile yaitu profil perusahaan atau company profile adalah gambaran umum mengenai perusahaan dan biasanya bertujuan untuk memberitahu kepada audiens terkait produk atau layanan yang ditawarkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiullah. Langsung saja, saya di sini akan membahas pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan, seperti yang disebutkan sebelumnya. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban yang dimilikinya, maka perusahaan tersebut likuid, namun jika tidak, maka perusahaan tersebut illiquid. Manfaat analisis rasio likuiditas. Secara tidak langsung, rasio likuiditas bisa mempengaruhi kredibilitas perusahaan dan peringkat kredit perusahaan. Sebab rasio likuiditas ini memegang peran penting dalam menjaga kestabilan keuangan setiap bisnis. Ada beberapa manfaat rasio likuiditas bagi perusahaan. Di antaranya adalah membantu mendapatkan gambaran mengenai posisi likuiditas perusahaan, menunjukkan bagaimana kekayaan aset perusahaan saat ini, menunjukkan beberapa banyak hutang yang dapat dilunasi dengan uang yang ada, membantu memahami kekuatan perusahaan, menunjukkan seberapa cepat perusahaan bisa melunasi kewajiban atau hutangnya, membantu memahami seberapa cepat perusahaan bisa mengubah aset lancar menjadi uang jika perusahaan mengalami defisit, menunjukkan beberapa banyak jumlah uang yang dimiliki,
menunjukkan beberapa banyak aset lancar yang digunakan, menunjukkan beberapa banyak inventaris yang disimpan dalam penyimpanan, mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak, menjadi poin penentu perusahaan untuk mendapat persetujuan investasi atau bisnis lainnya yang menguntungkan. Jenis-jenis rumus rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Jenis rasio likuiditas yang pertama adalah rasio lancar. Cara menghitung rasio likuiditas jenis ini bisa dibilang lebih mudah dan lebih sederhana. Yang kedua, rasio cepat. Jenis rasio likuiditas selanjutnya adalah rasio cepat. Jenis ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari rasio lancar. Cara menghitung rasio likuiditas jenis ini hanya menggunakan aktiva lancar dan membandingkannya dengan kewajiban lancar. Yang ketiga, rasio kas. Cara menghitung rasio likuiditas jenis rasio kas adalah dengan melibatkan kas perusahaan. Tujuannya pun sama dengan jenis lainnya, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan acuan kas perusahaan. Selanjutnya, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang apa adanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio aktivitas yang pertama, total asset turnover. Total asset turnover merupakan perbandingan antara penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan, di mana rasio ini menggambarkan kecepatan perputarannya total aktiva dalam suatu periode tertentu. Rumusnya total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Yang kedua, working capital turnover. Perputaran modal kerja merupakan perbandingan antara penjualan dengan modal kerja, di mana modal bersih adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Rumusnya perputaran modal kerja sama dengan penjualan dibagi modal kerja bersih sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar utang lancar. Yang ketiga, rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini merupakan perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap. Aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Yang keempat, rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam inventory berputar dalam suatu periode tertentu atau likuiditas dari inventory dan trading. Yang kelima, rata-rata umur piutang. Rasio ini mengukur efisiensi pengolahan piutang perusahaan serta menunjukkan beberapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Rata-rata umur piutang ini diutang dengan membandingkan jumlah piutang dengan penjualan per hari, di mana penjualan per hari yaitu penjualan dibagi 360 atau 360 hari. Yang keenam, perputaran piutang. Piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai hubungan erat dengan volume penjualan kredit. Posisi piutang dan takaran waktu pengumpulannya dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang tersebut, yaitu dengan membagi total penjualan kredit dengan piutang rata-rata. Rasio profitabilitas. Nah, teman-teman, rasio profitabilitas ini adalah satu kegiatan sistematis yang berhubungan dengan data yang seperti apa, data keuangan yang ditujukan untuk mengukur kemampuan atau kemungkinan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Nah, jenis rasio yang kali ini biasanya dikaitkan dengan banyaknya laba yang diproduksi dari sebuah perusahaan. Dari mulai selanjutnya yaitu adalah tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas. Nah, tujuan dan manfaat diterapkannya rasio profitabilitas dalam perusahaan meliputi yang pertama, untuk menghitung pemasukan laba perusahaan. Yang kedua, menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah. Nah, yang ketiga, untuk menghitung kemampuan perusahaan mengembangkan modalnya yang digunakan berasal dari pinjaman maupun modal sendiri. Nah, yang keempat, menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak sendiri. Nah, yang terakhir atau yang kelima,
yaitu untuk menilai posisi laba yang didapatkan dari perusahaan dengan didapatkan pada periode sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis dari rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang namanya margin laba kotor atau gross profit margin. Nah, margin laba kotor atau gross profit margin ini adalah suatu perhitungan antara penjualan dengan beban. Apa fungsinya? Yaitu untuk mengukur kemampuan dalam melakukan controlling biaya persediaan. Nah, yang kedua adalah margin laba operasional. Margin laba operasional ini biasa disebut dengan operation profit margin atau OPM. Ini merupakan sebuah perhitungan yang dilakukan dalam mengabaikan kewajiban finansial berupa bunga serta pajak. Margin laba bersih atau net profit margin. Nah, NPM ini perhitungan rasio margin laba bersih, salah satu rasio perhitungan yang berguna untuk mengukur margin laba bersih atau penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Pengukuran rasio yang satu ini merupakan sarana perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Selain itu, NPM atau net profit margin juga digunakan sebagai perbandingan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan setelah dikurangi semua biaya plus pajak. Yang keempat yaitu rasio pengembalian aset atau biasa disebut return on asset ratio. Ini berguna untuk mengevaluasi kinerja perusahaan yang masih juga dilakukan dengan menggunakan jumlah laba keuntungan. Pada poin ini, rasio pengembalian aset merupakan suatu alat yang digunakan untuk menilai persentase laba terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, rasio pengembalian ekuitas atau biasa disebut return on equity ratio. Rasio pengembalian ekuitas dapat menjadi salah satu jenis rasio profitabilitas yang juga disebut dengan return of equity atau ROE. Nah, jenis yang ini merupakan sebuah instrumen penghitung untuk kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap sekuitas atau modal yang diberikan oleh para pemodal atau pemegang saham. Nah, yang keenam yaitu rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Nah, ROS atau return on sales ratio ini merupakan jenis perhitungan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Biasanya keuntungannya ini lebih tinggi dari biaya variabel demi kepentingan produksi. Nantinya biaya-biaya variabel selanjutnya akan dikurangi dari laba sebelumnya atau dikurangi dari pajak serta bunga. Nah, yang ketujuh yaitu pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed. Nah, biasanya metode pengembalian ini adalah menggunakan metode modal yang digunakan oleh perusahaan, bisa juga disebut sebagai return on capital employed atau ROS. Nah, perhitungan yang satu ini berfungsi untuk mengukur keuntungan perusahaan terhadap keseluruhan modal yang dimiliki. Nantinya ROS ini akan dilampirkan sebagai bentuk persentase. Oke, yang kedelapan yaitu return on investment atau ROI. Nah, return on investment atau ROI adalah suatu jenis penghitungan rasio profitabilitas perusahaan yang perlu Anda tahu. Nah, ROI ini menghitung profitabilitas perusahaan terhadap total aktiva yang dimiliki. Nah, perhitungan ini juga bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap aktiva yang dimiliki. Nah, yang kesembilan atau yang terakhir, earning per share atau EPS. Nah, EPS ini merupakan jenis perhitungan rasio profitabilitas perusahaan terbaik, yaitu dengan cara menghitung earning per share atau EPS. Nah, jenis perhitungan yang satu ini berfungsi untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan. Dilihat dari nilai per lembar saham untuk menghasilkan laba. Dalam kata lain, EPS ini digunakan untuk melihat suatu kemampuan perusahaan mendatangkan keuntungan terhadap nilai saham. Oke, berikutnya yaitu solvency ratio. Apa itu solvency ratio? Nah, rasio solvency ratio atau rasio solvabilitas adalah rasio metrik utama untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban membayar hutangnya. Baik, selanjutnya bisa dilihat di sebelah sudah ada quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Di tahun 2018, aktiva lancarnya yaitu 66,868,762 US dollar dikurang persediaannya 148,194 dibagi utang lancarnya yaitu 17,833,522 hasilnya 3,7413. Di tahun 2019, aktiva lancarnya adalah 70,789,312 dikurang 158,894 dibagi utang lancarnya yaitu 23,516,437. Dan hasilnya adalah 3,003448,949. Selanjutnya di tahun 2020 yaitu aktiva lancarnya 61,506,974 dikurang persediaan yaitu 316,010 dibagi utang lancarnya yaitu 21,807,586 totalnya adalah 2,8059. Selanjutnya di tahun 2021 aktiva lancarnya 66,717,853 dikurang persediaan yaitu 492,821 dibagi utang lancarnya 19,701,199 totalnya adalah 3,3614. Baik, selanjutnya yaitu kas rasio. Rumusnya adalah kas ditambah aktiva setara kas dibagi utang lancar. Di tahun 2018 kasnya adalah kas plus aktivitas setara kasnya itu hasilnya adalah 20,036,856 dibagi utang lancarnya 17,833,522. Nah, di tahun 2019 kas plus aktiva setara kasnya hasilnya adalah 21,835,233 dibagi utang lancarnya yaitu 23,516,437 hasilnya adalah 0,928. Selanjutnya di tahun 2020 kas plus aktiva setara kasnya totalnya adalah 38,806,124 dibagi utang lancar senilai 21,807,586 totalnya adalah 1,77. Selanjutnya di tahun 2021 kas plus aktiva setara kasnya totalnya adalah 38,856,296 dibagi utang lancar 19,701,199 totalnya adalah 1,972. Selanjutnya yaitu terakhir itu ada cash turnover. Perputaran kas. Rumusnya adalah pendapatan dibagi kas dan setara kas. Di tahun 2018 pendapatannya adalah 118,108,044 dibagi hasil dari kas dan setara kasnya yaitu 20,036,856. Totalnya adalah 5,894. Selanjutnya di tahun 2019 itu ada pendapatannya 122,136,956 dibagi hasil dari kas dan setara kasnya yaitu 23,516,437 totalnya adalah 5,193. Selanjutnya di tahun 2020 pendapatannya adalah 98,764,724 dibagi kas dan setara kasnya adalah 38,806,124 dan hasilnya adalah 2545. Selanjutnya di tahun 2021 pendapatannya adalah 98,146,630 dibagi kas dan setara kasnya totalnya adalah 38,856,296 dan hasilnya adalah 2,525. Baik, selanjutnya untuk aktivitas rasio dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Sylvina Deanggrini. Saya akan menjelaskan tentang profitabilitas rasio. Di sini ada net profit margin. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2018, laba bersih setelah pajaknya adalah 12.433.876 dibagi 118.108.044 dikali 100% hasilnya 10%. Pada tahun 2019, laba bersih setelah pajaknya adalah 6.337.402.000
dibagi 122.131.956 dikali 100%, hasilnya 5%. Dan pada tahun 2020 laba bersih setelah pajaknya adalah 2.523.413 dibagi 98.764.724.000 dikali 100%, hasilnya 2%. Pada tahun 2021 laba bersih setelah pajaknya adalah 3.396.731 dibagi 98.146.630 dikali 100%, hasilnya 3%. Di sini yang tidak ideal adalah pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Selanjutnya ada gross profit margin. Rumusnya adalah laba kotor dikurangi penjualan dikali 100%. Yang pertama pada tahun 2018. Laba kotornya adalah 20.507.256 dibagi 118.108.044 dikali 100%, hasilnya 17%. Pada tahun 2019, 17.099.370 dibagi 122.131.956 dikali 100%, hasilnya 14%. Dan pada tahun 2020, laba kotornya adalah 16.092.828 dibagi 98.764.724 dikali 100%, hasilnya 16%. Dan pada 2021 laba kotornya adalah 15.420,887 dibagi 98.146.630 dikali 100%, hasilnya 15%. Di sini ideal semua. Oke, selanjutnya adalah operating profit margin. Rumusnya adalah laba sebelum pajak ditambah bunga dibagi penjualan. Pada tahun 2018, laba sebelum pajaknya adalah 15.068.487 ditambah bunganya yaitu minus 2.634.609 dibagi penjualannya yaitu 118.108.044, hasilnya adalah 10%. Dan pada tahun 2019 laba sebelum pajaknya adalah 9.048.309 ditambah minus 2.710.907 dibagi 122.131.956, hasilnya 5%. Pada tahun 2020 laba sebelum pajaknya adalah 4.484.253 ditambah minus 1.960.840, hasilnya adalah 2%. Di tahun 2021 laba sebelum pajaknya adalah 4.651.666 ditambah minus 1.254.935 dibagi 98.146.630, hasilnya 3%. Di dalam operating profit margin yang tidak ideal adalah di tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya ada ROA, yaitu rumusnya laba sebelum pajak ditambah bunga dibagi total aset. Pada tahun 2018, laba sebelum pajaknya adalah 15.068.487 ditambah minus 2.634.609 dibagi 66.868.762,
hasilnya adalah 18%. Pada tahun 2019, laba sebelum pajaknya adalah 9.048.309 ditambah minus 2.700.907 dibagi 70.789.312, hasilnya 8%. Dan pada 2020, laba sebelum pajaknya adalah 4.484.253 ditambah minus 1.960.840 dibagi 98.764.724, hasilnya 2%. Di 2021, laba sebelum pajaknya adalah 4.651.966 ditambah minus 1.254.935 dibagi 98.146.630, hasilnya adalah 3%. Dan ada lagi yang namanya ROI, yaitu rumusnya laba sebelum pajak dibagi investasi. Di 2019 ada laba sebelum pajaknya adalah 9.048.309 dibagi 11.341.834, hasilnya adalah 79%. Di 2018 ada 15.068.487 dibagi 5.986.767, hasilnya 25%. Di 2020 ada 4.484.253 dibagi 11.573.885, hasilnya adalah 38%. Di 2021 ada 4.651.666 dibagi 12.202.548, hasilnya 38%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity ratio. Yang pertama yaitu inventory turnover. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Pertama yang kita cari adalah tentang rata-rata persediaan terlebih dahulu. Pada tahun 2018, persediaannya adalah 66.868.762. Lalu ditambah dengan angka 2000 persediaan 2019 yaitu 70.789.312. Lalu dibagi menjadi dua, yaitu hasilnya 68.829.37.000. Dan persediaan 2020 yaitu 61.506.974.000. Pada tahun 2021 yaitu persediaannya 66.717.853. Setelah kita mengetahui tentang rata-rata persediaan, lalu selanjutnya itu adalah penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Pada tahun 2018, penjualan yaitu 97.678.000 dibagi dengan rata-rata persediaan yaitu 68.829.37.000. Hasilnya yaitu 1,41 perputaran rasionya. Pada tahun 2019 penjualan yaitu 105.032.586 dibagi dengan rata-rata persediaan yaitu 68.829.37. Hasilnya yaitu 1,52. Pada tahun 2020 penjualannya adalah 82.671.896 dibagi dengan rata-rata persediaannya adalah 64.112.413,5. Hasilnya adalah 1,28 rasio perputaran. Pada tahun 2021 persediaannya adalah 82.725.743.000
dibagi dengan rata-rata persediaan yaitu 64.112.413,5 dan hasilnya adalah 1,29 kali putaran. Nah, data yang tadi saya jelaskan adalah termasuk tidak ideal ya, karena ideal rasio perputaran pada inventory turnover adalah 4 hingga 6 kali, sedangkan yang tadi saya bahas cuman 1, lebih perputaran doang. Jadi ini termasuk tidak ideal, karena ideal perputaran inventory turnover adalah 4 hingga 6 kali putaran. Selanjutnya yang kedua adalah receivable turnover. Rumusnya adalah penjualan kredit dalam setahun dibagi dengan rata-rata piutang. Nah, pada tahun 2018 penjualan kredit dalam setahun adalah 118.108.044 dibagi dengan rata-rata piutang 13.782.474 dan hasilnya adalah 8,56. Pada tahun 2019 penjualan kredit dalam setahun adalah 122.131.956 dibagi menjadi dengan rata-rata piutang 15.355.576. Hasilnya yaitu 7,95. Selanjutnya 2020 penjualan kredit dalam setahun yaitu 98.734.729 dibagi dengan rata-rata piutang yaitu 10.661.538. Hasilnya adalah 9,26. Pada tahun 2021 penjualan kredit dalam setahun adalah 98.146.630 dibagi dengan rata-rata piutang yaitu 12.275.431. Hasilnya adalah 7,99. Nah, perhitungan yang tadi saya jelaskan pada tahun 2018 dan 2020 itu termasuk tidak ideal karena angka tersebut mendekati angka 10 ya, yang artinya perusahaan tertinggal jauh oleh rekan-rekan perusahaannya. Sedangkan pada tahun 2021 dengan 2019 itu masih terbilang cukup karena tidak terlalu mendekati ke angka 10. Jadi masih oke lah gitu. Yang ketiga adalah yang saya akan bahas tentang days sales in receivable. Rumusnya piutang dikali 365 hari dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2018 piutangnya adalah 13.782.474 dikali dengan 365 hari dan dibagi dengan penjualan yaitu 118.108.44. Hasilnya yaitu 42,59 hari. Pada tahun 2019 piutangnya adalah 21.836.233 dikali 365 hari dibagi dengan penjualannya yaitu 131.956. Hasilnya adalah 65,25 hari. Pada tahun 2020 piutangnya adalah 10.561.536 dikali dengan 365 hari dibagi dengan penjualan yaitu penjualannya 98.724.724. Hasilnya adalah 39,3 hari. Pada tahun 2021 yang terakhir piutangnya adalah 12.275.431 dikali dengan 365 hari dibagi dengan penjualan 98.123.000
46.630. Hasilnya adalah 45,65 hari. Nah, penjelasan di atas, penjelasan yang tadi saya bahas memiliki rasio yang cukup efisien karena tingkat efisien dalam rasio ini umumnya adalah idealnya 45 hari. Jadi ini ada pada tahun 2021 itu ideal, tapi pada tahun 2019 itu 65,25 hari. Mungkin itu saja yang saya akan jelaskan kali ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dida Zahra, saya dari kelas AK20A. Saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas atau solvency ratio. Yang pertama ada debt to equity ratio atau DER. Rumus dari debt to equity ratio yaitu yang total utang dibagi total ekuitas. Pada tahun 2018, PT Rukun Raharja memiliki total utangnya yaitu sebesar 59.348.916 USD. Terus total ekuitasnya yaitu 131.755.224.000 USD. Jadi dibagi hasilnya yaitu 0,45. Selanjutnya pada tahun 2019 total utangnya yaitu 57.738.791 dan total ekuitasnya yaitu 122.701.295.000 USD. Maka hasilnya 0,47. Lalu selanjutnya pada tahun 2020 total utangnya yaitu 43.397.454 USD dibagi dengan total ekuitasnya yaitu 123.246.585.550 USD, maka hasilnya 0,35. Dan yang terakhir pada tahun 2021 total utangnya yaitu 120.468.896 dibagi dengan total ekuitasnya yaitu 125.117.256 USD dan hasilnya yaitu 0,96. Selanjutnya ada debt to asset ratio yang rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total aset. Pada tahun 2018 Rukun Raharja total utangnya yaitu 59.348.916 USD dan total asetnya yaitu 191.104.140 USD, maka hasilnya 0,31. Pada tahun 2019 total utangnya yaitu 57.738.791 USD dibagi dengan total asetnya yaitu 180.440.085 USD sama dengan hasilnya yaitu 0,31. Lalu pada tahun 2020 total utangnya yaitu 43.397.453 USD dibagi dengan 166.644.038 USD, maka hasilnya 0,26. Dan yang terakhir pada tahun 2021 total utangnya yaitu 120.468.896 USD dibagi dengan total asetnya yaitu 245.586.152 USD dan hasilnya yaitu 0,49. Selanjutnya ada equity multiplier yang rumusnya yaitu total aset dibagi dengan ekuitas. Pada tahun 2018 Rukun Raharja total asetnya yaitu 191.104.140 USD dibagi dengan ekuitasnya yaitu 131.755.224 USD, maka hasilnya yaitu 1,45.
Lalu pada tahun 2019 total asetnya yaitu 180.440.085 USD dibagi dengan 122.701.295 USD, maka hasilnya 147 juta. Selanjutnya pada tahun 2020 total asetnya yaitu 166.644.039 USD dibagi dengan total ekuitasnya yaitu 123.246.585 USD, yaitu hasilnya 1,35. Nah, selanjutnya pada tahun 2021 total asetnya yaitu 245.586.152 USD dibagi dengan 125.117.256 USD, maka hasilnya 1,96. Baik, selanjutnya yaitu ada interest coverage. Rumusnya yaitu laba bersih sebelum pajak dan bunga atau EBIT dibagi dengan beban bunga. Pada tahun 2018, PT Raharja EBIT-nya yaitu 15.408.792 USD dibagi dengan beban bunganya 6.593.829 USD, maka hasilnya 2,33. Pada tahun 2019, EBIT-nya yaitu 9.048.309 USD dibagi dengan total bunganya yaitu 3.336.125 USD, maka hasilnya 2,71. Terus pada tahun 2020 total EBIT-nya yaitu ada 4.484.253 USD dibagi dengan 3.044.818 USD, maka hasilnya 1,47. Dan yang terakhir pada tahun 2021 Rukun Raharja tidak memiliki beban bunga, maka interest coverage pada tahun 2001 yaitu nihil. Terima kasih. Baik, setelah perhitungan tadi saya akan menyampaikan apakah hasil dari analisis solvabilitas Rukun Raharja ideal atau tidak. Nah, untuk perhitungan kali ini saya memakai satuan kali, jadi hasilnya bukan berupa persentase. Yang pertama yaitu ada debt to asset ratio. Rukun Raharja pada tahun 2018 debt to asset rasionya 0,31, 2019 sebesar 0,31, 2020 sebesar 0,26, 2021 sebesar 0,49. Nah, untuk debt to asset ratio normalnya itu 0,6 sampai 0,7 kali. Maka Rukun Raharja untuk debt to asset rasionya yaitu ideal. Baik, selanjutnya yaitu ada debt to equity ratio. Nah, untuk debt to equity ratio ini idealnya yaitu di bawah angka 1 atau di bawah angka 100% jika memakai persentase. Nah, kalau si debt to equity rasionya ini di atas angka 1 atau 100%, maka utang atau kewajibannya lebih besar daripada modal bersihnya. Nah, untuk Rukun Raharja debt to equity rasionya pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,45, 2019 sebesar 0,47, 2020 sebesar 0,35, dan yang terakhir untuk 2021 yaitu sebesar 0,96, yang artinya Rukun Raharja untuk debt to equity ratio yaitu ideal semua. Baik, selanjutnya ada equity multiplier. Angka ideal dari equity multiplier ini 1. Nah, jika kurang dari 1, maka perusahaan masih menggunakan utang untuk membiayai aktivitasnya. Nah, untuk pada Rukun Raharja, equity multiplier pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,45, pada tahun 2019 sebesar 1,47, pada tahun 2020 sebesar 1,35, dan yang terakhir pada tahun 2021 sebesar 1,96. Maka untuk equity multiplier Rukun Raharja hasilnya ideal.
Baik, yang terakhir ada interest coverage. Nah, nilai ideal dari interest coverage ini yaitu 1,5. Untuk rukun raharja pada tahun 2018, interest coverage-nya sebesar 2,33, untuk 2019 1,47, untuk 2020 1,35, dan untuk 2001 hasilnya nihil karena tidak ada beban bunganya. Jadi, pada tahun 2018, rukun raharja interest coverage-nya ideal, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tidak ideal.